Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai jaringan dan standar kabel jaringan menggunakan kabel UTP. Sebelumnya kita tinjau media transmisi. Ada 3 media transmisi yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama yang menggunakan kabel tembaga, yaitu kabel koaksial dan kabel UTP. Kedua menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga menggunakan wireless atau istilah sekarang adalah nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Di sini bisa kita lihat ada kabel koaksial satu bundel ini yang apabila ujungnya kita kupas tampilannya seperti ini. Di sini ada kabel tembaga untuk ground, yang ini innernya. Nah, apabila kabel koaksial ini dipasang dengan konektornya, namanya konektor BNC, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kedua ujungnya apabila kita pasang konektor BNC, contoh tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita ingin menyambung dua kabel BNC, maka bisa dimanfaatkan BNC T BNC. Di sini ada terminator BNC. Gunanya adalah untuk menutup bagian ujung kabel koaksial yang tidak dipakai atau tidak digunakan oleh perangkat lain. Jadi bagian ujungnya itu harus ditutup, tidak boleh terbuka. Kemudian kabel UTP, ini satu bundel kabel UTP. Ini dalam satu kotak seperti ini isinya. Kalau ujungnya kita kupas tampilannya seperti ini. Ada warna biru putih biru, orange putih orange, coklat putih coklat, hijau putih hijau. Nah, kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45. Ini tampilan konektor RJ45 nya. Yang ini model plastik. Ini plastik, ada tambahan metalnya. Nah, ini contoh kabel UTP yang sudah dipasang konektor RJ45. Nah, ini model pabrikan, sudah dipasang oleh pabrik. Ini juga, ini juga. Nah, ini contoh kabel UTP yang sudah dipasang dengan konektor RJ45. Di sini ada satu alat lagi namanya barel RJ45. Gunanya untuk menyambung dua kabel jaringan. Di sini adalah kabel UTP dengan konektor RJ45. Kemudian kabel fiber optik. Dalam satu kabel ini ada banyak kabel di dalamnya yang dibedakan dengan warna-warna. Ada tipe konektor SC yang digunakan, ada juga tipe konektor ST yang bisa dipakai. Kalau kita lihat di sini ada dua kabel yang sudah dipasang konektor SC ini, dan di sini juga konektor SC. Ini biasanya untuk kabel patch. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini isinya kabel fiber optik. Ini ada pekerja yang sedang memasang jaringan fiber optik di pinggir jalan ini. Nah, isinya ini ya ini. Kemudian contoh jaringan lain yang menggunakan kabel koaksial. Ini adalah contoh jaringan yang teknologi yang sudah lama kita pakai ya, dan sudah kita tinggalkan. Tidak lagi kita pakai ini, tapi kita tinjau ya bagaimana struktur jaringannya. Di sini ada 3 komputer, masing-masing ini dihubungkan dengan kabel koaksial. Ini kabel utamanya. Di sini nanti harus menggunakan konektor TBNC. Ini konektor TBNC. Ini terminator ujungnya, apabila dia tidak terhubung ke perangkat lain maka harus ditutup dengan BNC terminator. Kita lihat strukturnya. Di sini ada BNC terminator karena di sini tidak terhubung lagi dengan yang lain. Kemudian sini ada kabel koaksial yang sudah dipasang konektor BNC. Kemudian di sini TBNC. Di sini kabel koaksial terhubung nanti ke PC, ke komputer. Ini juga nanti terhubung ke PC. Kalau kita ingin tambahkan di sini satu jaringan lagi, bisa kita tambah ini ke sini, kemudian tambah ini ke sini, tambah ini T-nya ya. Baru ditutup dengan
BNC terminator. Sekarang kita lihat dari sisi konektor BNC yang ini ke PC. Jadi dalam PC itu ada yang namanya mainboard. Selain perangkat lain, yang perangkat utamanya adalah mainboard. Di sini ada slot PCI, di mana slot PCI ini tempat untuk memasukkan kartu jaringan atau kita sebut dengan PCI Ethernet Card Adapter. Ini dimasukkan ke sini. Nah, ini model lama sekali, sekarang juga sudah kita tinggalkan. Umumnya kartu jaringan sekarang tidak lagi ada yang BNC, sudah ke arah RJ45 semuanya. Ini yang model lama. Yang konektor BNC inilah yang terhubung ke kabel BNC, yang terhubung ke sini ya, ke konektor BNC, kemudian ke kabel koaksial ke jaringan kabel yang di sini. Nah, ini contoh tampilan dari koneksi di PC-nya. Contoh jaringan LAN menggunakan kabel UTP. Misalkan dihubungkan dua komputer, bisa menggunakan kabel UTP yang sudah dipasang RJ45. Kemudian menggunakan 3 komputer. Ini tidak bisa langsung, harus menggunakan satu perangkat tambahan namanya switch ya. Kalau misalnya di sini kita lihat ada 8 port, berarti maksimal 8 port, maksimal 8 PC atau komputer yang bisa kita hubungkan. Ini contoh jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Jadi di sini ada server terhubung ke internet, kemudian server juga terhubung ke access point. Access point ini berfungsi sebagai pemancar dan penerima, atau istilahnya transceiver, transmitter dan receiver, disingkat transceiver. Jadi di sini setiap laptop yang masing-masing memiliki perangkat jaringan wireless di dalamnya, ini terhubung ke access point. Dari access point terhubung ke sini, kemudian dari server ini terhubung ke internet. Biasanya di sini ada tambahan lain. Kalau satu saja perangkat server, berarti dia butuh 2 kart jaringan. Biasanya sini ditambahkan switch atau router ya, baru ke sini. Ini contoh jaringan fiber optik PT Telkom atau FTTH, fiber to the home, mulai dari sentral sampai ke rumah. Nah, ini semua pakai kabel fiber optik. Pakai kabel fiber optik nih. Sampai masuk ke dalam rumah juga fiber optik. Baru nanti didistribusikan ke perangkat menggunakan kabel, misal kabel UTP. Ini contoh jaringan kombinasi kabel dan nirkabel. Jadi sini ada jaringan kabel. Jaringan kabel terhubung ke switch. Kemudian jaringan nirkabel terkoneksi ke access point, di mana access point juga terhubung ke switch, sehingga masing-masing ini bisa saling berkomunikasi. Ya. Baik yang laptop maupun yang PC sudah terhubung ke switch. Kemudian ini terhubung ke server terhubung lagi ke internet, maka semua PC yang ada di sini, PC dan laptop, bisa terkoneksi ke internet. Ini kombinasi kabel dan nirkabel. Kemudian di sini ada kategori kabel UTP. Sini ada kategori mulai dari 1 sampai 7. Ya. Kita lihat di kategori 1 sampai 5 ini kecepatannya 1 Mbps, 4, 10, 16, 100 Mbps megabit per second. Nah, ini beda-beda kategori 1, 2, 3, 4, 5. Jarak maksimumnya 100 meter. Bahkan semua kategorinya ini 100 meter. Tapi dalam aplikasinya nggak pernah dipasang pas 100 meter, pasti di bawahnya, untuk menghindari trouble, misalnya di diskoneksi ya, terputus koneksi. Jadi harus kita jaga
di bawah 100 meter untuk amannya. Nah, ini tipe kabelnya semuanya twist pair. Nah, di sini ada kategori 5E. Ini yang masih kita pakai sekarang. Kecepatannya 1 gigabit per second. Kemudian sudah mulai digunakan kategori 6. Kecepatannya lebih tinggi lagi 10 gigabit per second. Sementara jarak maksimal kabel yang dibolehkan sama, tetap maksimal 100 meter. Kemudian ada lagi pengembangannya 6A dan kategori 7. Masing-masing ini sama 10 gigabit per second. Di sini kita lihat perbedaannya antara 6 dan 7. Jaraknya 55 meter, yang 7 jaraknya 100 meter. Kecepatan 10 gigabit per second. Kemudian ada spesifikasi teknologi LAN, ada yang istilahnya Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Saat ini kita berada di sini, yang sering kita gunakan sekarang. Bukan berarti ini belum digunakan, ini sudah ada yang menggunakan. Ini sudah mulai ditinggalkan karena kecepatannya rendah. Jadi paling tidak untuk saat ini segini yang dipasang. Dan ini adalah tipe-tipe medianya, dimana ini maksimum jarak kabel yang dibolehkan ya. Kemudian kita masuk ke dalam standar TIA, EIA 56A, TIA 56B. Kita singkat aja yang 568A dan 568B. Ini adalah standar pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP. Jadi standar ini dikembangkan oleh yang namanya Telecommunication Industry Association, disingkat TIA. Jadi ini singkatan TIA. EIA juga singkatan Electronic Industries Alliance, EIA, yang menetapkan urutan kabel UTP yang akan dipasang konektor RJ45 berdasarkan urutan kode warna kabel. Nah, intinya sini kode warna kabel, urutan kode warna kabel. Perbedaannya nanti antara A dan B adalah pada posisi kabel hijau putih dengan kabel orange dan orange putih. Kita lihat di sini kabel UTP yang sudah dikupas. Di sini ada pasangan warna biru putih biru, orange putih orange, coklat putih coklat, hijau putih hijau. Jika mengikuti standar T568A, maka harus disusun putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Mulai dari pin 1 sampai pin 8. Yang mana pin 1 sampai 8? Pin 1 paling sebelah kiri di sini putih hijau, pin 8 paling sebelah kanan ini coklat. Kalau kita lihat reelnya, pin 1 ini yang paling sebelah kiri. Kalau kita hadapkan konektornya, kuningan konektor ini ke wajah kita, yang 1 sebelah kiri kita, ini yang 8 sebelah kanan kita. Ilustrasinya seperti ini, 1, 8 ya. Ini kalau tampak dari bagian depan, satunya di sini, 8-nya di sini. Ini pegangannya untuk ketika dimasukkan ke female RJ45. Sementara yang 568B urutannya itu adalah putih orange orange, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Pin 1 sampai 8. Perbedaannya tadi di mana antara A dan B itu terletak di sini. Putih hijau hijau, putih orange orange. Kalau di sini mulai putih orange dulu, baru putih hijau hijau. Nah, ini perbedaannya. Sementara pin yang lain sama. Ini contoh konektor yang sudah pasang di kabel UTP. Kita lihat di sini yang paling sebelah kiri ini hijau putih hijau, orange putih biru putih orange, coklat putih coklat, 1 sampai 8. Ini juga 1 sampai 8. Orange putih orange, hijau putih biru putih hijau, coklat putih coklat. Yang ini yang A, yang ini
yang ini yang B. Cara pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP. Ada dua tipe atau dua jenis kabel. Yang pertama strike, yang kedua cross. Pemasangan konektornya, kalau dia yang strike, kita gunakan di kedua ujung kabel itu standar yang sama, A dengan A atau B dengan B. Sementara untuk yang cross itu menggunakan standar yang berbeda. Ujung yang pertama A, ujung yang lain B. Struktur koneksi kabel di dalam kabel UTP. Di sini ada pin 1 sampai 8. Untuk yang strike, dia 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8. Nah, sementara nanti untuk yang struktur koneksi kabel crossover 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 6 ke 2. Sementara yang lain sama 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8. Di sini kita lihat untuk transmisi data, pin yang dipakai hanya pin 1, pin 1, 2, 3, dan 6. Yang cross juga demikian, pin 1, 2, 3, dan 6. Ini mewakili mewakili pin 1, 2, 3, dan 6. Sementara ini mewakili fungsinya untuk memancarkan data, mengirim data. Sifat datanya itu, sifat listriknya itu positif. Nanti diterima di sini di pin 1 juga, R-nya receive, sifat listriknya positif. Kirim negatif, terima negatif. Kirim positif, dari sini dulu, kirim positif, terima positif, kirim negatif, terima negatif. Jadi ini dua arah, datanya dikirim ke sini dari satu perangkat ini ke perangkat lain, yang ini kirimnya dari sini. Jadi saat ini kirim di sini, ini sebagai terimanya, pin yang di sini untuk ngirim, pin yang sini untuk terima. Sementara yang struktur koneksi kabel crossover menyilang, dia kirimnya dari sini ke 3, 2-nya ke 6, 3-nya ke 1, 6-nya ke 2. Nah, di sini saya tambahkan sedikit. Di sini untuk dua perangkat yang sama, otomatis kan posisi pinnya fungsinya sama. Kalau di sini pin 1 untuk kirim positif, ini juga kirim positif. Tidak mungkin kita pasangkan ke sini. Harus pasangkan ke 3 yang terima positif. Kirim negatif, yang terima juga negatif. Kirim positif, yang terima positif. Kirim negatif, yang terima negatif. Kenapa sini ada plus, ada min? Kalau di sini digunakan untuk memancarkan atau mengirimkan data, di pin 1 data dikirim, sifat elektrisnya itu, sifat listrik sinyalnya itu sifatnya positif. Dia akan menghasilkan noise positif. Sementara di pin 2, sifat listrik datanya untuk dikirim adalah negatif. Dia akan menghasilkan negatif. Sehingga kalau ada noise positif di sini dengan noise negatif di sini, ya, ini akan saling meniadakan, ya, saling menghilangkan dengan cara membuat pin 1 membuat kabel yang terhubung ke pin 1 dan kabel yang terhubung ke pin 2 itu dalam satu pilin atau dalam satu twist. Misalnya di sini putih hijau hijau. Ini harus satu twist. Kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini putih hijau hijau.
Jadi fungsi daripada bilitan-bilitan ini, pilin istilahnya atau twist bahasa Inggrisnya, itu satu kabel bersifat noise-nya positif, satu kabel bersifat noise-nya negatif, sehingga ketika dipilin noise-nya saling meniadakan atau memperkecil noise ya, sifatnya memperkecil noise karena noise nggak bisa dihilangkan, hanya bisa kita redam. Dengan demikian, kalau noise-nya bisa diperkecil, maka penggunaan kabel jaringan untuk menghubungkan dua perangkat itu bisa digunakan lebih panjang lagi. Makanya di sini bisa sampai 100 meter. Kalau kita ikuti aturan, kalau kita tidak mengikuti aturan pemasangan konektor, ya, urutan warna ini nggak kita ikuti. Nah, ini nanti masalahnya ya di koneksinya. Oh, saya ingin menghubungkan nggak ikut aturan. Yang penting kan nanti pin 1 terhubung ke 1, pin 2 terhubung ke 2, pin 3 terhubung ke 3, tapi nggak ikut warna. Misalnya pin 1 terhubung ke 1 mau pakai putih hijau, putih orange ya, putih orange. Kemudian nanti sini juga putih orange. Kemudian duanya mau pakai putih biru. Ya nggak ikut aturan. Nah, itu nggak bisa. Meskipun dia secara fisik terhubung, itu 5 ke 5 terhubung, 1 ke 1 terhubung. Tapi dalam konsep tadi, pin 1 ini menghasilkan noise positif, pin 2 menghasilkan noise negatif. Itu noise-nya nggak bisa kita hilangkan, karena untuk menghilangkannya harus di twist seperti ini ya. Nah, kabel strike aplikasinya di mana kita pakai? Ini untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, misalnya komputer dengan switch. Dari komputer ke switch ini pakai kabel strike. Ini strike, ini strike. Sementara crossover ini untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama, misalnya komputer dengan komputer atau switch dengan switch, menggunakan crossover. Nah, ini rangkuman daripada koneksi dua perangkat menggunakan kabel apa gitu. Sini ada switch sama hub sama ini, jadi dianggap sama. Jadi perangkat sama menggunakan crossover koneksinya. Kalau bisa berbeda, misalnya router dengan hub, berarti pakai strike. Atau router dengan switch pakai strike. Router dengan router crossover sama perangkatnya. Router dengan workstation strike. Nah, workstation sini dengan router sini strike. Nah, ini ringkasan. Jadi intinya kalau perangkatnya sama pakai strike, perangkatnya sama pakai crossover, perangkat yang berbeda pakai strike. Kemudian ada yang namanya fitur auto MDIX. Mode switch dengan fitur automatic medium dependent interface crossover atau auto MDIX dapat mendeteksi penggunaan jenis kabel strike dan cross. Ini berarti bahwa kabel strike ataupun cross dapat digunakan untuk menghubungkan setiap tipe perangkat jaringan yang memiliki auto MDIX. Contohnya, di sini switch memiliki fitur auto MDIX. Di sini juga punya. Dia boleh menggunakan kabel strike. Ya. Ada fitur auto MDIX juga. Di sini boleh pakai kabel cross. Jadi nggak ada masalah untuk menghubungkan dua perangkat sama. Pada prinsipnya harus menggunakan crossover. Tapi kalau dia memiliki fitur auto MDIX, boleh pakai kabel cross, boleh pakai kabel strike. Jadi yang seperti ini, misalnya ini tidak ada fitur auto MDIX, di sini tidak ada fitur auto MDIX, maka ini harus pakai kabel cross, nggak bisa kabel strike. Demikian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.